Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Yang saya hormati Pak Sugeng selaku pembimbing, yang saya hormati Mbak Rani selaku pemateri malam hari ini, dan tidak lupa kakak-kakak mahasantri yang saya banggakan. Dalam acara webinar kali ini yang akan disampaikan oleh Mbak Rani dengan tema Karir Kickstart. Adapun susunan acara kegiatan webinar malam ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pematerian, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat atau yang terakhir penutup dan dokumentasi. Marilah kita buka webinar malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan pemateri pada malam hari ini. Saya akan membacakan sekilas tentang beliau. Beliau dengan nama lengkap Maharani Aditya Putri atau biasa akrab disapa Mbak Rani. Merupakan alumni mahasantri yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana tekniknya di Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada jurusan teknik telekomunikasi dengan masa pendidikan selama 3,5 tahun atau cum laude. Beliau saat ini bekerja di PT Singgar Mulia Konsultan Engineering di bidang Telkom Engineer. Dan tentunya malam ini beliau mengajak kita semua sharing dan berbagi pengalaman, cerita, dan tips and triknya selama perjalanan karir beliau dari masa kuliah hingga sekarang terjun ke media kerja. Untuk itu, waktu dan media saya persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Imam yang telah mempersilahkan saya menyampaikan materi pada malam hari ini. Yang kedua yaitu saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman Mas Santri yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan sharing aja ya pada malam hari ini. Nah, mungkin aku langsung aja. Kan nggak ya share screen aku? Udah Mbak, udah. Oke. Ya, aku di sini bakal bahas tentang career kickstart. Lebih spesifiknya yaitu bedah CV dan blueprint karir untuk mahasiswa versi aku. Jadi mungkin banyak juga di luaran sana orang-orang hebat, orang-orang yang pasti jauh lebih berpengalaman, jauh lebih banyak menghadapi tantangannya sendiri-sendiri. Namun aku di sini pengen berbagi cerita aja, pengen sharing tentang perjalanan aku dari zaman kuliah sampai sekarang aku terjun di dunia kerja. Nah, yang pertama yaitu pasti what do I need to prepare. Jadi kayak perjalanan aku ini sebenarnya tuh butuh persiapannya apa aja sih gitu. Nah, aku di sini membagi menjadi beberapa step ya. Yang salah satunya yang pertama itu tentang study planner. Nah, itu tuh menurut aku sangat penting banget. Kayak aku waktu itu baru semester 1 nih, aku tuh udah mulai cari aku mau selama kuliah ini mau belajar apa aja ya. Aku selama kuliah ini mau nyoba apa aja ya. Itu selalu aku pikirin dari aku semester 1. Nah, nanti aku di slide-slide selanjutnya aku akan bahas tentang contoh planner dari aku gitu. Nah, yang kedua yaitu tentang upgrade skill. Nah, di sini aku bagi menjadi 2 ya. Karena emang skill itu
bisa dipelajari secara tindakan, yang kedua yaitu secara langsung gitu. Nah, kalau hard skill-nya aku ambil contoh aja, itu bisa belajar tentang digital literacy, atau biasanya itu kita belajar Microsoft Office. Microsoft Office itu ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, itu masuknya ke Microsoft Office. Yang kedua yaitu tentang coding atau programming bagi yang suka tentang IT, terus bisa upgrade skill bahasa. Nah, itu menurutku penting banget, dan aku sampai sekarang juga masih menyesal kenapa aku nggak dari dulu aja belajar tentang asah bahasa gitu. Jadi kayak kenapa aku sekarang tuh baru menyesali. Cuman tidak ada kata terlambat, dan kita pasti semua bisa. Dan kita aku juga ngajak teman-teman semua buat ayo belajar bareng-bareng aja. Yang kedua yaitu tentang soft skill, itu berupa tentang komunikasi, adaptability, problem solving, teamwork, time management. Nah, itu merupakan menurutku itu aspek-aspek penting yang kita tuh harus bisa kontrol diri, kita harus bisa kondisikan dengan situasi dan juga kemampuan kita. Nah, yang ketiga yaitu tentang networking and personal branding. Nah, ini mencakup tentang gimana cara kita kelola LinkedIn, terus gimana kita bisa bergabung dan aktif dalam organisasi, volunteer, internship, atau kita bagaimana cara kita membangun portfolio building. Nah, kemudian yang keempat itu tentang mindset and karakter. Ini juga penting banget gimana cara kita mengelola emosional kita, karakter kita, mindset kita, bahwa apapun yang kita lakukan sekarang itu tidak ada kata terlambat. Kita semua masih dalam proses belajar dan terus belajar sampai akhir hayat kita. Nah, itu merupakan salah satu mindset yang aku tanamin juga dan aku terapin juga pada diriku. Nah, terus yang terakhir yaitu action to grow, yaitu ini nih, dari semua prepare yang mungkin kita persiapin dari sekarang nih, kita tuh harus punya aksi nyata. Kayak percuma aku ngomong kayak gini juga, tapi dari diri kita sendiri nggak ada kemampuan dan kemauan untuk maju. Nah, itu menurutku coba deh tanya sama diri kalian, kayak aku setelah ini tuh mau jadi apa sih? Aku mau mencapai apa aja sih? Itu kalau bisa udah mulai ditanyain sama diri sendiri dari sekarang ya. Next, aku akan bahas tentang yang pertama, study plan ya. Nah, ini dari aku study planner-nya. Dari semester 1-2 nih, aku nargetin aku harus bisa adaptasi, cari teman yang positif dan suportif, ikut organisasi atau kepanitiaan, belajar bahasa Inggris, cari info beasiswa, dan fokus naikin IPK. Nah, kenapa aku di sini lebih fokusin terhadap hal-hal tersebut? Karena ini benar-benar dasar atau pondasi banget buat kita untuk terus maju di semester-semester selanjutnya. Karena kan namanya juga semester semakin bertambah, berarti kan ujiannya dan juga tingkatannya kita diasah itu kan semakin naik level ya. Jadi menurutku faktor-faktor ini tuh harus benar-benar dikuatin gitu, kayak cari teman yang positif terutama. Itu menurutku aku dari awal semester sampai aku lulus, aku tuh punya bukan satu sih, maksudnya kayak sekelompok teman yang benar-benar mau dan maju bersama gitu. Bahkan kayak kita kadang mau ambil SKS nih, itu pasti kayak ayo ambil yuk, ayo di kelas ini yuk, barengan yuk, kayak gitu. Jadi kayak kadang aku sebenarnya nyampe di titik aku bisa lulus dengan targetku itu sebenarnya aku karena teman-temanku. Aku sebenarnya dulu awalnya juga gak ngerti, cuman karena aku berpikir temanku ini ngasih dampak baik nih ke aku, kenapa aku nggak berani coba juga gitu. Jadi aku waktu itu ikut aja gitu, sebenarnya juga nggak ngerti apa tujuannya, cuman menurutku setelah aku telusuri terus aku minta pendapat dari beberapa teman, itu kayak oke nih, kita harus ikut, kita pasti bisa juga gitu. Nah, kita itu pasti bisa. Terus yang semester 3-4,
aku fokusin join organisasi luar kampus, ambil course atau bootcamp, terus ikut magang atau lomba, terus stabilin IPK dan mulai aktif di LinkedIn. Nah, ini juga penting banget. Join organisasi luar kampus tuh nggak harus dalam organisasi sebenarnya, bisa ikut komunitas atau enggak ikut volunteer kata aku yang di awal. Itu menurutku juga sangat-sangat membantu dan kalian juga bisa ikutin cara aku itu gitu. Dan ambil course itu bisa dimulai dari course online atau course singkat yang bootcamp gitu juga ada. Dan menurutku aktif di LinkedIn itu salah satu juga pondasi yang kuat ya buat kita mempersiapkan magang dan juga atau PKL atau KKN di semester-semester atas. Nah, terus masuk ke semester 5 sampai 6 itu saranku buat ikut program MBKM atau magang mandiri, terus ikut exchange misalnya kayak IISMA atau enggak yang suka bisnis boleh mulai cobain small business karena di semester 5 itu biasanya nanti ada pengajuan proposal kewirausahaan. Itu biasanya diadain sama pemerintah. Itu kalian bisa cek aja di kampus Merdeka atau enggak cari aja program kewirausahaan mahasiswa gitu. Terus ada juga kalian harus di semester ini kalau bisa mulai disiap-siapin portofolionya gitu. Dan sebenarnya kalau dari pengalaman aku sendiri sih karena aku waktu itu di zamanku masih bisa lulus 3,5 tahun ya. Jadi aku di semester 6 terutama itu aku udah mulai seminar proposal. Karena aku dari semester 6 awal itu aku udah mulai cari judul, terus semester 6 akhir itu aku langsung sidang proposal. Sebenarnya aku juga waktu itu nggak terlalu banyak pengalaman dan nggak tahu juga materi karena aku 2 tahun berturut-turut kuliah online dan menurutku itu kurang efektif di aku jika kuliah online dan makanya itu aku ikutan waktu semester 5-nya ikutan program MBKM yang studi independen. Aku ngambil cyber security, cloud computing di PT Bisa Artificial Indonesia. Nah, di situ aku dari situ aku baru nemu ide buat ikut atau daftar ke seminar proposal. Jadi menurutku ikut course di awal nih bisa ngebantu banget kalian buat tugas penelitiannya gitu. Karena juga banyak dari teman-teman aku sebenarnya tugas penelitian mereka tuh berasal dari mereka yang sebelumnya ikut course terus dikembangin gitu. Nah, dikembanginnya konsultasilah sama dosen pembimbing gitu. Nah, menurut aku itu cukup work sih di aku. Terus semester 7 sampai 8 itu kalau bisa mulai fokus ke skripsi atau perbanyak course soft skill maupun yang apa ya kayak pelatihan diri buat skill-skill apa nih spesifik yang dibutuhin di dunia kerja gitu. Kalau misal kamu punya target data entry nih, oh berarti mulai belajar dan difokusin di bidang Excel-nya nih gitu. Nah, terus untuk bangun personal branding di LinkedIn itu udah pasti dari semester 3-4 harus udah mulai diperbaikin dan juga ditata secara profesional gitu ya. Karena ternyata menurutku CV waktu zaman kita kuliah sama CV waktu kita daftar kerja itu benar-benar agak jomplang gitu. Jadi kayak waktu aku kuliah tuh CV-nya ya seputar aku ikut kegiatan atau enggak lomba atau kepanitiaan, tapi kalau pas kerja itu benar-benar profesional yang pengalaman kerja, pengalaman magang itu lebih dihargain daripada yang aku bukan menyalahkan ikut lomba itu salah, cuman ikut lomba itu tujuannya itu biar dapat beasiswa. Nah, itu aku disclaimer dulu nih. Kalau lomba itu tujuannya buat beasiswa dan juga buat naikin IPK. Nah, kalau magang itu biasanya bisa dapat uang dan juga bisa buat pengalaman kerja di CV kita nanti. Nah, itu menurut aku sebuah tips dan juga mungkin knowledge yang baru ya buat teman-teman yang masih kuliah.
Mungkin aku next aja. Selanjutnya tentang upgrade skill. Nah, mungkin seperti yang aku jelasin di awal bahwa upgrade skill tuh tentunya dibagi menjadi dua ya, yaitu hard skill dan soft skill. Nah, dari hard skill sendiri, aku rekomenin beberapa situs ini untuk kalian akses karena dari situs-situs yang aku kasih ini, mereka tuh ngasih sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa kita upload dan kita brandingin lagi nih nanti di LinkedIn. Jadinya skill kita itu benar-benar diakuin gitu. Ya mungkin memang rata-rata course yang membutuhkan yang outputnya itu dapat sertifikat, emang project akhirnya tuh agak susah. Cuman kan susahnya kita itu kan nggak dikasih timeline, kita nggak dikejar-kejar waktu, kita udah nyicil dari awal. Nah itu menurutku mending ikutan beberapa course yang aku cantumin ini sih. Kalau hard skill nih ada LinkedIn Learning, Google Digital Garage, terus BBPVP, Digital Kominfo, sama Revoyu. Sama soft skillnya tuh bisa ikut. Soft skillnya ini kalau yang aku cantumin tuh lebih ke soft skill buat mengasah komunikasi. Karena jujur aja sampai saat ini aku juga masih melatih skill komunikasi aku. Bahkan aku sekarang bicara di depan kalian ini sebenarnya aku juga masih grogi gitu, masih mengalami nervous lah. Pokoknya kayak masih campur aduk. Padahal kalian tuh sudah kan kayak masih teman-teman aku nih, sebaya aku. Aku juga nggak ngelihat kalian secara langsung. Aku juga nggak ngelihat wajah-wajah kalian. Cuman ya mulai aja dulu gitu. Karena kalau semisal pun kalian masih ragu, malu, nah mungkin kalian bisa mulai nih dari beberapa website atau enggak aplikasi yang aku share ini gitu. Kayak ini nih contohnya voiceset.com ini dia sama AI. Jadi sama AI itu kan kayak robot ya. Jadi kalian nggak bakal malu gitu karena ya AI mana ngerti kalian gitu. AI mana tahu kalian gitu. Jadi menurutku coba aja dulu. Gitu sih. Selanjutnya yaitu untuk networking ya. Nah, networking ini aku cuman ambil beberapa contoh, yaitu salah satunya yaitu aku sering ngambil networking tuh dari platform profesional LinkedIn, dan kalau mau follow itu juga boleh, ini LinkedIn aku, Maharani Aditya Putri. Dan juga aku bangun hubungan dengan teman-temanku itu dari organisasi, terus ada komunitas juga, ini GDSC, Google Developer Student Clubs, terus ada media sosial juga, aku di Instagram itu bisa di-add aja Tia Galeri. Nah, menurutku dari platform semua ini itu tergantung gimana cara kita memakai secara bijak. Sebenarnya media sosial itu nggak salah, cuman kitanya aja nih gimana cara makainya, gimana cara kita bijak untuk memilah dan memilih konten atau enggak koneksi yang baik gitu. Jadi kayak dari jujur aja kayak dari banyak aku sebelumnya sebelum keterima kerja nih di PT yang sekarang, aku tuh juga ada beberapa tawaran dari teman-teman aku yang dulu aku ikut waktu organisasi. Nah, itu benar-benar ngebantu banget, kayak kakak-kakak alumni kita nih biasanya mereka juga inget kok sama adik tingkatnya, apalagi kalau kita udah akrab banget, apalagi kita udah kayak keluarga banget, itu pasti mereka bakal share, bakal kadang tuh ibaratnya kayak masuk kerja lewat orang dalam, itu real adanya, bener-bener. Kadang aku ngerasa teman-teman aku ada yang lebih dulu start buat ngejar karirnya, itu mereka rata-rata dari orang dalam. Nah, sebenarnya orang dalam ini itu adalah teman-teman kita, teman-teman di sekitar kita. Kita nggak tahu sama siapa aja, kita harus berteman sama orang karena kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Dan mungkin waktu itu aku sekarang rezekinya ada di Ustadz Budi gitu. Tapi sebelumnya juga, sebelum aku ambil yang di Ustadz Budi, aku juga sempat keterima di
loker-loker teman aku gitu. Jadi menurut aku kalian bisa mulai perbaiki hubungan dengan manusia gitu. Hablum minallah, hablum minannas, itu benar banget. Selanjutnya itu ada personal branding. Nah, di sini aku ngambil contoh dari beberapa portofolio aku. Nah, ini aku di sini ada website portofolio. Kalau mau diakses boleh. Itu ada tiagaleri.card.co. Terus kemudian ada publikasi online di Medium. Aku juga punya. Terus ada aku pernah ikut offline media seminar nasional. Nah, ini menurutku juga terkadang nih dari yang kita tadi yang awalnya mungkin susah-susah di awal dulu, tapi nanti yakin deh kalau udah lulus itu bakal ngerasain banget dampak, impact-nya tuh bakal kerasa banget. Kayak aku kadang ngerasa, ih aku dulu organisasi tuh sering ngeluh banget rapatnya sampai malam-malam, bla 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 gitu. Ngabisin waktu, ngabisin energi. Cuman bener, pas aku udah lulus kayak, ih aku dulu belajar organisasi enak juga ya, aku sekarang udah terbiasa disiplin, aku udah tahu nih dulu kalau ngadepin masalah kayak gini, kalau di organisasi dulu penyelesaiannya kayak apa. Itu benar-benar ngatur problem solving-nya kita juga gitu. Dan itu bakal berguna banget kalau kita udah masuk ke dunia kerja. Nah, selanjutnya itu aku mau uh, sharing tentang bedah CV. Sebenarnya aku di sini juga bukan bermaksud CV aku yang terbaik, CV aku yang oke, tapi ini versi aku seperti yang aku bilang dari judul aku. Jadi mungkin ini sekedar tahu, mungkin sekedar pengalaman aja yang bisa aku bagiin ke kalian gitu ya. Nah, ini contoh-contoh CV desain yang pernah aku bikin. Sebenarnya aku malu banget buat nyantumin ini karena aku kadang kayak, oh Rani kamu bener-bener upgrade-nya tuh uh, upgrade-nya tuh bener-bener step by step gitu. Aku pernah ngerasain dari kalian yang bikin CV desain kayak gini dan juga nanti bisa ke tahap CV yang profesional gitu. Jadi sebenarnya kan CV itu dibagi menjadi dua, yaitu CV desain dan CV profesional. Dan sebenarnya aku nggak nyalahin yang namanya CV desain kayak gini, cuman sepengalaman aku sejauh ini CV profesional itu lebih apa ya, ter terdeteksi baik gitu sama sistemnya HR gitu. Dan menurutku dari aku sebenarnya kalau dari CV-CV desain yang aku pernah bikin, ini juga apa ya, sudah bagus gitu untuk tatanannya sendiri. Dan untuk penyusunannya itu menurutku juga udah bagus, cuman lebih bagus lagi kalau ini dibuat secara template atau format CV profesional. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini CV profesional yang pernah aku bikin. Nah, ini juga sebenarnya CV profesional nih, sebelum aku daftar kerja, aku pakai CV ini waktu di semester akhir, dan ini lumayan masuk ke CV screening. Nah, ini menurutku juga udah lumayan oke. Cuman kalau mau lebih oke lagi, aku pakai yang sekarang ini. Nah, ini. Bentar. Nah, ini. Dan mungkin aku bahas CV aku yang waktu yang sekarang aja aku pakai ya. Jadi ini tentang personal data ya. Dari nama, gender, place, religion, ini semua ini aku masukin. Gitu. Karena aku pernah belajar juga dari HR tuh ada yang bilang kalau terkadang kayak
status kita nih udah single apa udah menikah gitu. Nah itu tuh ternyata tuh perlu diketahui gitu sama perusahaan. Makanya aku tulis beberapa biodata pribadi aku di sini gitu. Cuman ya kalau bisa dibilang yang secara umum aja gitu. Nah yang kedua ini tentang summary waktu aku kuliah ya. Nah, ini aku poin yang pertama ini aku cantumin aku jadi jurusan apa. Terus aku cantumin juga dari universitas mana. Nah, terus di sini aku kan mungkin menurut aku yang namanya HR tuh kan kadang nggak baca semua isi CV kita ya. Biasanya dibacanya tuh pas kita udah masuk ke tahap wawancara gitu. Nah, itu aku di sini langsung cantumin experience aku. Nah, aku experience yang paling menonjol nih, experience yang menurut aku paling terbaik dan cocok sama posisi yang aku lamar, itu aku cantumin di awal, di summary, di ringkasan. Nah, terus aku di sini juga cantumin soft skill aku, karena di sini kan aku tulis kalau aku pernah bikin perangkat seluler gitu, pakai solar energi. Nah, terus aku di situ itu kan hard skill-nya aku. Nah, di situ aku juga cantumin soft skill-nya aku nih, bahwa aku pernah jadi ketua di acara event LoRa workshop gitu. Nah, ini menurutku juga salah satu pengalaman aja yang aku bagiin. Dan aku di sini juga tegasin sekali lagi bahwa poin-poin ini nih, poin-poin bahwa aku sangat-sangat tertarik dan aku punya komitmen bahwa aku bisa kalimat penegasan gitu, kalimat keyakinan gitu kepada perusahaan bahwa aku bisa untuk enjoy sama job challenge-nya mereka gitu. Nah, terus selanjutnya ini tentang work experience ya. Ini juga work experience-nya aku itu dari aku ini tulis itu sebenarnya dari aku ikutan PKL. Jadi kan biasanya kalau di kampus kita itu kan ada buat ikut KKN, PKL, terus magang atau enggak kegiatan kampus merdeka lainnya gitu. Nah, itu bisa dicantumin di work experience gitu. Nah, aku di sini nyantumin beberapa notes dan menurut aku salah satunya contohnya kayak gini nih, bahwa aku nih selama ini aku tahu loh semua produknya perusahaan di bidang IoT, terus aku juga pernah bikin ini gitu. Nah, ini sebenarnya kalau lebih bagusnya dari ringkasan CV-CV ini, itu kalau bisa kita jangan lupa buat dokumentasiin semua kegiatan kita dan kita upload di LinkedIn. Jadi kegiatan-kegiatan kita kayak aku pernah bikin ini itu bisa dicantumin di LinkedIn gitu. Karena sebenarnya CV ini cuma ringkasannya aja dan keterangan penjelasannya yang lebih banyak atau lebih bagusnya itu kalian kalau mau pamer mending pamer ke LinkedIn aja deh udah. Karena kalau kalian pamer di LinkedIn pasti yang nyariin kalian tuh bukan hujatan orang-orang, tapi mereka tuh pasti pada kagum sama kalian, pasti bakal apresiasi belajarnya kalian dan itu menurutku lebih dihargai. Ini contoh-contoh dari aku, terus di sini aku geser ke organisasi experience ya. Ini aku pernah ikutan himpunan mahasiswa sama ikutan grup riset yang ada di kampus. Ini sama juga kayak yang aku ceritain di pengalaman kerja, bahwa pengalaman organisasi aku juga aku tonjolin nih apa-apa aspek yang bisa aku jual nih ke perusahaan gitu. Dan juga yang terakhir aku cantumin dari background sekolah aku, background pendidikan aku, dan juga skill-skill
yang aku yakin aku bisa di bidang ini. Mungkin ini sih yang aku bisa bagiin. Nah, terima kasih buat semua perhatiannya. See you next time. Saya kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Rani. Ini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab pada kakak-kakak mahasantri yang hadir. Persilahkan untuk bertanya. Izin bertanya, Mbak. Ya, boleh Mbak Mayang. Ya, silakan Mbak Mayang. Kak Maharani boleh dilihatkan lagi CV-nya? Ya, boleh. Kata belum? Sudah, tapi belum terlihat CV-nya. Nah, nih. Mungkin ini terlalu panjang. Mungkin boleh di bagian ini saja, yang portfolio link or website, if I'm not mistaken. Nih. Ya, for the website portfolio, itu kan you have a website by your own. Jadi itu how to create the website because it's so difficult and so hard. Is there any budget for that? Oke. Jadi untuk website ini sendiri ya, kalau teman-teman tahu, aku sebenarnya juga pakai template yang mungkin bisa dibilang itu kayak template Canva. Tapi aku benar-benar susun dari awal, itu aku melihat dari tutorial YouTube. Jujur aja aku bikinnya dari situ. Dan ini mungkin bisa aja ya, coba aku share screen ya. Bentar. For the YouTube tutorial, can you share to us? And also for the public, Ya. is that for free? Ya. Because I still hard to find it, you know. Sebentar. Ini gimana sih? Bentar. Ini terlalu menghalang-halangi. Gimana cara ininya? Maybe you can make it to screen so you can spirit it. Ya. Ada nggak ya di sini? Bukan ini. Email yang mana ya? Sini aja lah ya, ntar. Nah, ini kan. Ini website aku. Ini kalau semisal, ini sebenarnya kalian juga bisa akses sih di Chrome kalian masing-masing itu kalau misalnya aku udah share beberapa template dan juga beberapa akun di LinkedIn ini kayak misalnya blog pribadi aku, nah kan, terus aku share juga apa lagi ya. But how to create the dome? Kayak Tia Gallery kan? Because if we create the dome on the website, we must to pay, as I know. Tapi kok itu bisa gitu? Do you pay for it?
No, aku nggak beli sama sekali Actually, you elemen still mute. please, aku nggak beli sama sekali website itu. Aku benar-benar pure pakai yang free. Nah, ini coba kalian ini ya, coba aja ya. Nih, ini websitenya. Bentar, salah. Nah, tuh. Bisa nggak sih? Bisa ya? Ma, I'm so sorry. Can you share it in our group because I using my tab, not my computer. Ini bisa pakai tab juga. Seriously, but I cannot find it. Masa sih? Bentar. Mana caranya ya? Ini tampilan Zoom-nya tuh bener-bener aku nggak bisa ini lagi. Oh ya. Cardco. Ya. Udah bisa. Okay. Yes. Nah, itu aku bikin di situ. Gratis, free. Kalian boleh coba. Makanya aku sebenarnya share itu yang free kok. Aku tahu kalian, aku juga pernah jadi mahasiswa, budget kalian aku pun tahu gitu. Jadi kayak sebenarnya aku juga terinspirasi bikin website ini itu karena aku ngelihat di FYP TikTok aku. Gak tahu kenapa FYP TikTok aku tuh bener-bener hal-hal yang bermanfaat, alhamdulillahnya. Jadi kayak aku Wow. seringnya ya dapatnya yang aku langsung dapat ide gitu. Oke, aku bikin gitu. Gitu sih. But by the way, for gimana ya? Yang buat jurnal, itu jurnal bukan sih yang kamu upload yang beside the portfolio website? Mana tuh? Kayaknya on your PPT. Slide berapa tadi? Beside. Exactly. The beside of your website. Same page. Coba ya. It's still same page. Yang mana? Yang ini bukan? Satunya On your lagi. PPT, sayang. Bentar. Ini gimana sih cara ininya? Itu di Career Kickstart itu loh. On your Canva. Nah, Oh, alah. It- Kalian tuh nggak, di kona kalian nggak kecil, kelihatan ya? samping kona kecil. Itu loh yang di atas kan ada jendela-jendelanya. You have the window on your laptop, right? Ya. Ini bukan ini maksud aku. Iya itu, maksudnya itu loh panah itu arahin ke Career Kickstart yang presentasi itu. Nah, kayaknya tuh di situ yang saya maksud. You get what I mean? Ntar dulu. Ntar ya, aku buka dulu deh. Kelamaan kalau nggak gitu. Pakai bahasa Indonesia aja. Mana zoomnya? Ya, ini dia. Zoomnya. Itu loh yang jurnal itu loh. Artikel or jurnal gitu. Publikasi online, bukan? Nah, iya. Itu kenapa? Itu free juga. Itu free juga. Itu waktu itu sebenarnya. Hah? Share to us. Karena Klik. aku pilih platform ini tuh karena dia itu lebih dikenal sama orang-orang sih. Jadi aku pernah sempet tuh kayak kan kalau blog
itu kan lebih ke cerita pribadi gitu ya. Kadang juga blog itu kan isinya asal-asalan tuh kalau orang-orang isi. Nah, cuman aku pilih dia tuh karena dia lebih ke ini science gitu, kayak riset gitu, lebih ke gitu. Makanya aku lebih pilih media namanya Medium. Oke. Medium. Can you write down it on comment? Bisa tolong tuliskan di kolom komen bahasa Indonesia, bahasa Apa? Indonesia. Zenku hilang mana ya? Zenku hilang, bisa-bisanya hilang. Nah, tuh. Thank you so much. Okay. I think that's all for my question. Maybe for the more question, I will catch you later. Thank you, Mbak Rani. Sama. Terima kasih Mbak Rani Deng, bahasa Indonesia. Ya, Mbak Alma. Silakan. Ya, izin bertanya Mbak Rani. Tadi untuk CV yang tadi sudah Kak Rani paparkan kan itu memakai bahasa Inggris, Kak. Nah, kalau penggunaan bahasa Inggris dalam CV itu lebih terlihat menarik dan profesional dibanding yang memakai bahasa Indonesia. Maksudnya apakah lebih profesional yang memakai bahasa Inggris gitu Kak dibanding dipakai bahasa Indonesia? Makasih. Izin jawab ya Mbak Alma. Sebenarnya aku juga bukan yang pengalaman, cuman sejauh ini kayak yang kemarin aku apply di Huawei, dia benar-benar mengharuskan pakai bahasa Inggris. Dan aku juga sering dapat dari aku kuliah, aku tuh udah sering dapat kritikan dari teman-teman aku bahwa lebih baik pakai bahasa Inggris gitu. Dan itu bisa minta koreksi sama yang berpengalaman juga. Waktu itu aku minta koreksi sama teman aku atau enggak, pertama Google Translate dulu nih. Nah, mungkin kan biasanya kalau tata bahasa di bahasa Inggris secara profesional sama enggak, sama pakai bisnis itu kan beda-beda. Nah, itu nanti bisa minta koreksi sama dosen atau enggak sama teman yang dipercaya gitu. Semoga menjawab. Oke, makasih Mbak Rani. Sama-sama. Ada lagi? Sebenarnya ini sharing aja ya, karena aku juga apa ya? Oh iya, aku pengen ini juga bagi tips ke kalian. Sebenarnya kalian semua pasti aku yakin udah tahu yang namanya AI atau ChatGPT ya. Nah, sebenarnya dari situ itu nggak apa ya, bukannya namanya copy paste, tapi di situ lebih ke wadah gimana cara kita manfaatinnya sih menurut aku. Karena jujur aja aku pas bikin presentasi ini semua, aku juga nanya ide ke ChatGPT, kayak apa aja sih yang aku siapin gitu. Aku tanya ke dia semua kayak kalau semisal skill apa yang dibutuhin Gen Z dari mahasiswa buat nyiapin karir, itu aku tanya ke ChatGPT gitu. Dan dari situ aku kembangin idenya sehingga otak aku ini juga nggak berpaku sama alat, tapi aku juga bisa ngembangin dan latih kreativitas aku gitu. Itu menurut aku juga saran yang bagus. Nah, enggak. Udah cukup? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau mau nanya tools atau enggak pengalaman apa, boleh tanyain juga. Kalau aku ada pengalaman, aku bisa sharing.
mau nanya Mbak, kalau Mm, semisalnya kan CV kita udah diterima nih sama perusahaan, mm. tapi pas wawancara itu kita ngeblank itu hal yang perlu dilakuin pertama itu apa kira-kira Mbak? Ngeblank ya. Aku pernah ada di posisi itu dan waktu itu kesalahan yang pertama aku nggak terlalu banyak ngelatih wawancara kerja. Kayak sebenarnya wawancara kerja menurutku dia tuh udah punya template sebenarnya. Jadi kan wawancara kerja itu sebenarnya ada 3 atau 2 tahap gitu. Yang pertama itu kan CV, screening CV. Yang kedua itu kan wawancara sama HRD. Terus yang kedua itu psikotes dulu, psikotes. Terus yang ketiga itu wawancara sama HRD. Yang keempat itu wawancara sama user. Nah, pas wawancara sama HRD itu bener-bener ada template-nya kalau kalian tahu. Kayak coba jelasin perkenalan diri secara singkat gitu. Terus apa lagi ya? Pengalaman kerjanya apa kayak gitu. Itu bener-bener ada template-nya banget itu. Kalian bahkan bisa cari di Google tuh kayak contoh wawancara kerja dan bagaimana cara jawabnya. Nah, ntar sesuaiin sama jurusan kalian dan sama pengalaman kalian. Itu bener-bener ngebantu banget menurut aku. Jadi sebenarnya kalau ngeblank itu juga manusiawi dan juga wajar karena mungkin kalau baru first time itu juga wajar banget. Aku juga belajar dari pengalaman pertama benar-benar interview langsung. Itu aku kaget juga. Nah, yang kedua tapi aku dari situ ngambil pelajaran bahwa aku harus lebih sering latihan wawancara kerja. Salah satunya bisa pakai AI. Itu juga ada AI buat kita kayak lagi ngomong lagi wawancara kerja. Itu ada AI-nya sendiri juga. Terus apa lagi ya? Kalau yang wawancara user, nah itu tuh mereka lebih ke spesifik nih, semisal mereka tuh nawarin tentang posisi IT. Nah, sepanjang wawancara user itu bakal semuanya tentang job desk atau enggak kemampuan kita bakal ditanyain di situ kayak bener gak sih kamu bisa terus kamu bisa nggak ngejelasin kayak gimana sih semisal kayak aku nih tanyain gimana sih proses kok bisa kalau semisal ada jaringan yang lemot nih karena apa gitu kan bisa jadi juga aku jawab kayak oh mungkin jangkauan dari ininya BTS ke jaringan seluler di handphone kita tuh terhalang sama yang namanya pohon, bangunan, kayak gitu-gitu. Kan aku bisa jawab. Nah, itu tuh contoh-contoh dari pertanyaan wawancara user. Nah, sepengalaman aku gitu. Semoga menjawab. Oke, makasih Mbak Rani. Izin bertanya Mbak Rani. Mm-mm. Tadi kan ngelihat CV-nya Mbak Rani kan udah kayak berurutan banget ya. Mm-mm. Dari jurusan kuliahnya, terus experience-nya segala macam itu udah berurutan gitu. Otomatis kan HR juga ngelihat oh udah sejalan nih gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tidak berurutan gitu dalam artian kita ini kuliah itu ngambil di keahlian apa, tapi semasa kuliahnya itu yang kita ambil experience-nya bukan tentang keahlian kita. Misalkan seperti saya, contohnya kan ngambil manajemen bisnis gitu kan. Tetapi dari semester 2 kemarin itu sampai semester 3 akhir ini, saya tuh lebih banyak berexperience di dunia pendidikan, di lembaga-lembaga pendidikan, contohnya kayak di lembaga sekolahan, pesantren dan lain sebagainya gitu. Nah itu bakal jadi penghambat kita di CV juga nggak sih? Karena kan kita misalkan di awal udah nyeritain bahwa kita ini lulusan ini, tiba-tiba pas HR itu baca experience working kita, ngelihat pengalaman kerja kita, kok nggak sesuai gitu sama apa kuliah yang diambil itu. Nah itu bisa jadi penghambat atau enggak sih? Ya, menurutku ya mungkin karena kalau aku di posisi kamu ya,
kan kamu juga baru semester awal banget nih, dan menurutku juga belum yang masuk ke ranah situ. Cuman kalau bisa, aku kurang tahu kalau jurusan sosial tuh kayak gimana, karena aku selama ini jurusan saintek IPA, dan aku juga kuliah ngambilnya itu, kalau menurut aku sih itu bukan jadi penghalang ya, karena kamu kalau bisa tuh mencantumkannya itu dari segi yang mirip nih ke jurusan kamu. Kayak semisal nih, lebih ke manajemen pendidikannya, atau enggak manajemen pengelolaan sistem keuangan yang ada di situ, atau enggak bisa juga dari manajemen cara pengajaran, metode pengajaran, itu tuh bisa, nggak harus, maksudnya tuh pendidikan tuh bukan berarti jadi penghalang kalau kayak, paling pendidikan juga cuma ngajar gitu. Enggak, kamu bisa analisis lebih spesifik lagi gitu. Kayak, atau enggak, bener, mungkin bisa dicoba sih cara aku. Coba kamu tanya ke ChatGPT kayak, kira-kira kalau kita terjun ke dunia pendidikan itu ada hubungannya nggak sih sama jurusan aku yang ini gitu. Nah itu menurutku bekerja banget. Kamu bisa nemu ide dari situ. Oke, siap, makasih Kak Rani. Tapi kayak semakin lama, semakin terjun dunia pendidikan tuh kayak ya udah nyaman aja di dunia pendidikan sehingga aku lupa sama jati diriku kalau aku tuh kuliah sebagai anak manajemen gitu. Takutnya nanti kok pengalamannya di pendidikan semua gitu. Jadi tapi kalau nggak jadi penghalang, it's okay. Nanti akan aku cari lagi pengalaman yang lain gitu. Makasih Kak. Tapi emang perlu diingat sih kalau bisa cari tantangan yang baru lah, jangan di zona nyaman terus gitu. Bahkan aku sendiri ya, jujur aja kayak target aku sekarang, walaupun aku sekarang udah kerja nih, tapi aku masih punya target kayak gimana ya caranya aku tuh kerja tapi nggak usah di kantor gitu. Karena aku tuh jujur aja capek. Aku capek harus menghadapi macet setiap hari. Itu membuatku pening sampai rumah dan lelah. Jadi aku sekarang lagi nargetin gimana caranya aku kerja tapi dari rumah. Aku nggak mau kerja di kantor. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau tanya lagi boleh. Mbak Rani bisa bisa kasih part 2 nggak webinarnya? Yang khusus bikin portofolio atau yang khusus bikin publikasi? Because I think it's more interesting than just talking nothing or discuss something. Kayak Mungkin itu lebih ke praktikal kali ya. Jadi kayak sebenarnya belajarnya sambil praktek gitu. iya enaknya gitu. Tapi enaknya dicontohin dulu gitu sih. Atau Mbak Rani bikin tutorial YouTube. So when you explain about that, we can watch it again. Ya biar bisa diputar berulang-ulang ya. Iya. Sorry Mai. Iya, maksudnya ketika Mbak Rani menjelaskan, kita bisa menonton lagi. Jujur aja sebenarnya aku juga ada sih main cita-cita pengen nge-YouTube. Jujur ada, aku ada dari dulu. Bahkan nge-TikTok aku juga pengen dari dulu. Cuman untuk sekarang boleh sih kayaknya aku coba ya. Nanti aku atur jadwalnya aku, waktunya aku buat bikin part terpisah buat portofolionya gitu. Minimal website lah ya. Kayaknya website emang lebih iya, menarik makasih sih. banyak. Kasih banyak. Iya, saya tunggu. I will waiting for that. Karena emang tadi aku juga sempat tuh lewat FYP TikTok aku. Tapi emang website itu benar-benar bekerja banget gitu. Kayak lebih dilirik kalau kita punya portofolionya itu dalam bentuk website. Ide bagus. Ya, boleh Mbak Fatia. Mbak, aku mau tanya, kalau di perkuliahan kita fokus ke IPK dan tidak ikut organisasi perkuliahan itu bagus atau tidak?
Karena yang pernah saya dengar juga, kuliah di Fakultas Kesehatan itu IPK sangat berpengaruh di dunia kerja. Karena IPK itu menggambarkan seberapa paham kita pada praktek kerja yang dipelajari. Bagus pertanyaannya. Ini ya pengalaman aku. Organisasi itu bakal bagus kalau kita ngelihat konsepnya dulu, konsep dari organisasi itu sendiri. Karena waktu itu aku ikut himpunan mahasiswa. Kebetulan konsep yang diangkat sama pemimpin pemimpin yang bakal aku ikuti nih, itu tuh bagus. Kayak dari dia caranya ngatur, kayak misalnya nih, bahkan anggotanya sendiri itu ada konsekuensinya tanpa dia segan. Kayak misalnya waktu itu aku pernah salah pakai baju waktu rapat, yang harusnya pakai baju ini jurusan, aku waktu itu pakai baju biasa. Dan waktu itu aku di push up, push up 100 kali. Terus benar-benar ditungguin sama beliau. Dan beliau emang nyontohin kalau beliau tepat waktu, dia udah pakai dress code yang sesuai gitu. Nah, tapi kalau boleh saran, aku ngelihat dari organisasi yang berkembang sekarang, terutama organisasi internal dalam kampus, menurutku lebih baik ikut magang atau bootcamp di luar sana. Karena kalau kalian ikut magang atau bootcamp, itu bahkan bisa ngehasilin pendapatan buat kalian gitu, buat tambahan uang jajan. Bahkan kalaupun kalian mau nyoba ikut freelance atau enggak small business, itu oke banget, boleh banget dicoba. Nggak harus dari pengalaman organisasi. Karena kalaupun kita misalnya ngediriin sebuah bisnis gitu ya, kecil-kecilan, misal bisnis apa sih, basreng gitu. Itu bener-bener kan kalian jadi pemimpinnya nih. Kalian mau bawa usahanya ini kemana? Kalian mau jadiin usahanya ini sehebat apa, segede apa? Itu bener-bener kalian disiplin dengan diri sendiri, disiplin dengan waktu kalian sendiri, disiplin dengan tenaga kalian sendiri. Dan itu menurutku kalau zaman sekarang, kalau organisasi internal dalam kampus, aku nggak terlalu rekomenin. Tapi kalau misal organisasi luar kampus kayak ISEC itu juga ada di setiap kampus negeri, atau enggak organisasi yang dari luar negeri itu yang kolaborasi, itu boleh banget karena itu salah satu nambah network kita gitu. Menurut aku seperti itu. Semoga menjawab. Mbak Rani, mohon maaf. Menurut aku, tapi kalau yang Isaac itu kan, as long as I know, kayak setahu aku tuh berbayar gitu loh setiap pertemuan dia. Jadi menurut aku itu nggak worth it buat kalian yang irit-irit. Gitu sih. Ya itu mungkin salah satu info yang didapat dari Mbak Maya. Aku juga kurang tahu sih. Cuma menurut aku kalau organisasi luar kampus itu kan bener-bener yang enak gak sih, kita dapat teman baru jauh, terus dia ternyata punya bisnis gede, kita bisa direkrut, kan enak kan? Iya, tapi there's no discussion for that. Maksudnya di situ tuh gimana sih? Diskusi bahasa Indonesianya tuh maksudnya mereka tuh diskusi di situ ya, kayak nambah rekrut orang terus. Maksudnya terus habis itu setiap pertemuan tuh kita diadain kayak katanya itu buat kas atau buat perkumpulan. Padahal itu enggak, kayak there's nothing for that. Jadi ngerti nggak sih? Mungkin kalau ada event itu baru kita bisa bisa berkontribusi, nambah experience, nambah networking. Tapi menurut aku itu nggak worth it sih. Karena menurut aku yang gratis-gratis dan yang udah jelas eventnya itu lebih better daripada Isaac yang ngeluarin duit tapi eventnya itu belum tentu orang itu ya kepilih semua gitu loh. Soalnya masih diseleksi lagi. Gitu sih, thank you. FYI doang sih. Ya, sip. Makasih Mbak Mayang. Aku juga nggak tahu sebenarnya. Cuma itu lebih populer sih. Oke. Ada lagi? Fatia tadi open mic sih. Kan udah.
Mungkin dari asrama 1, Shiva 1. Shiva 1 nih belum ada suaranya nih. Mbak Kopso, Mbak Kokom, Mbak Amel, Mbak Nur, Khalifah. Mbak Istiu. Berarti yang notes-nya aku bikin tutorial website portofolio ya. Iya, iya, iya banget. Ya bang. Ya sih, kalau bisa emang harus dibikin dari sekarang. Tapi nggak apa-apa kok kalau mau diupload di ini juga, di LinkedIn, itu juga bagus. Iya, nggak tahu deh. Aku sekarang lagi coba cari-cari. Nggak tahu aku udah mau bikin portofolio biar aku semester 4 langsung magang aja udah. Semester 5 tinggal magang tetap, semester 6-nya terusin aja lagi. Semester 5-nya ikut IISMA, oke tuh. Iya, bismillah lah, bismillah. Oke, ada lagi? Mungkin Mas Hamdani. Udah, Mai, udah. Oke, oke, oke. Saya juga sudah kok, terima kasih. Mungkin karena udah jam 9 juga, aku sebelumnya minta maaf kalau dari penyampaian aku atau enggak dari sharing yang aku bagiin ini gak sesuai sama ekspektasi kalian, sama orang-orang hebat di luar sana. Cuman aku di sini hanya ingin membagikan apa yang aku tahu, karena menurutku itu kalian juga berada di posisi aku yang dulu, aku yang nggak tahu harus kemana, aku yang nggak tahu apa, dan aku udah pernah ngelewatin beberapa hal, beberapa tantangan, dan itu aku coba bantu, aku coba sharing jalan-jalan keluar dari beberapa permasalahan aku. Dan aku ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah nanya, udah berpartisipasi di kegiatan malam ini. Selebihnya aku serahin lagi ke moderator. Terima kasih Mbak Rani. Demikianlah acara webinar kali ini membahas tentang karir Kickstart. Belum saya akhiri, saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah kata. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam dan Mbak Rani.